Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pada minggu ketiga kuliah online ini kita akan belajar tentang integrasi numerik. Jadi teknik menyelesaikan integral secara numerik, gitu ya. Nah, kalau di kalkulus 1 dulu kita belajar integral itu diaplikasikan untuk menghitung luas daerah di bawah kurva dan juga volume benda putar ya. Nah, untuk penerapan luas ini sekarang kita balik. Jadi rumus integral kita dekati dengan menghitung luas. Nah, ya biasanya untuk menentukan luas daerah yang diarsir itu rumusnya adalah integral dari A sampai B fx dx gitu ya. Nah, untuk metode integrasi numerik ini ada banyak metode sebenarnya, kan tetapi yang akan kita pelajari adalah metode trapesium. Untuk bidang trapesium contohnya adalah seperti ini ya. Gambar trapesium saya kasih nama, sisi itu adalah A, yang sebelah sini adalah B, kemudian dia punya tinggi T. Untuk menghitung luas trapesium ini rumusnya adalah rumus trapesium. Nah, begitu ya, A ditambah B dibagi 2 kali T. Nah, sekarang kita bawa ke rumus integral. Misalkan ini adalah kurva X dan Fx. Fungsinya bentuknya seperti ini gambarnya ya. Mulai dari X0 yang dipetakan ke Fx0 dan X1 yang dipetakan ke Fx1. Kita akan menghitung luas daerah di bawah kurva dengan pendekatan atau aproksimasi garis lurus. Nah, gitu ya. Jadi luas daerah yang akan kita hitung luasnya adalah seperti yang diarsir itu. Jadi begini, untuk menghitung luas di bawah kurva kita dekati dengan luas trapesium. Dan itu sudah berbentuk trapesium ya. Karena luas trapesium tadi adalah A ditambah B dibagi 2 kali T, kita tentukan dulu A-nya mana, B-nya mana, T-nya mana. A-nya adalah itu ya, B-nya adalah itu, dan T-nya adalah jarak antara X0 dan X1. Nah, sekarang rumus luas ini kita bawa ke integral. Sehingga ketika didefinisikan jarak antara X0 dan X1 itu adalah H ya, atau bisa ditulis H adalah X1 dikurangi X0, rumusnya adalah menjadi begitu ya. Jadi luas atau luas daerah di bawah kurva atau integral X0 sampai dengan X1 Fx sama dengan Fx0 itu sebagai A ditambah Fx1 itu sebagai B dibagi 2 kali H. T-nya adalah H. Nah, di sini kita lihat ada bagian yang tidak terhitung luasnya. Juga ada bagian yang ngitungnya kelebihan gitu ya. Nah, inilah yang disebut error atau galat atau kesalahan perhitungan numerik ya. Jadi perhitungan numerik itu adalah perhitungan pendekatan dari perhitungan analitik yang kita lakukan di kalkulus. Makanya perhitungan numerik ini dia masih menyisakan galat atau menghasilkan error gitu ya. Errornya untuk aproksimasi yang ini adalah sebesar daerah yang diberi warna biru, begitu ya.
Ini masih cukup besar ya errornya. Jadi kita akan mengubah gimana caranya agar errornya ini semakin kecil sehingga hasil perhitungan numerik kita itu mendekati hasil perhitungan analitik begitu ya. Nah, ya jadi begini ya. Kurva yang tadi cuma kita dekati dengan satu garis lurus, sekarang X-nya kita bagi-bagi, daerahnya kita bagi-bagi, sehingga nanti diharapkan galatnya atau kesalahannya itu kecil gitu ya. Nah, ini dibagi-bagi. Dari daerah yang dibagi-bagi ini kita definisikan H. H adalah jarak antara x0 dan x sampai xn dibagi jumlah trapesium yang akan kita bentuk. B dikurangi A sampai N. Dibagi N gitu ya. Jadinya hanya adalah jarak antar X begitu ya. Nah, sekarang kita punya banyak trapesium. Begitu ya. Nah, sekarang trapesiumnya banyak. Nah, berarti gimana luasnya ya? Berarti luasnya adalah penjumlahan dari trapesium-trapesium yang terbentuk, begitu ya. Luasnya adalah jumlahan dari trapesium-trapesium yang terbentuk. Nah, ini kalau kita rumuskan, jadi total integralnya itu terdiri dari integral dari sepotong-sepotong gitu ya, sepotong-sepotong kurva. Nah, ini kalau kita bentuk dengan rumus trapesium yang tadi, rumusnya adalah A ditambah B bagi 2 kali T gitu ya. Jadi seperti ini, T-nya menjadi H, A-nya fx0, B-nya fx1. Kalau di trapesium kedua, A-nya adalah fx1, B-nya adalah fx2 dan seterusnya. Jadi ini adalah jumlah luas trapesium gitu ya. Nah, kalau rumusnya itu disederhanakan menjadi yang di bawah itu ya. Ya, bentuknya seperti itu. Nah, sebelumnya itu, ini errornya di titik-titik yang kuning itu, kita lihat dia lebih kecil dari error yang cuma satu trapesium aja ya. Kemudian bagaimana cara menyelesaikan integral dengan metode integrasi trapesium ini? Pertama, fx-nya apa dulu? Batas bawah dan batas integrasinya. A-nya apa, B-nya apa. Jadi integralnya itu dari berapa sampai berapa gitu ya. Kemudian kita mau N-nya berapa? Daerah kurvanya itu mau dibagi menjadi berapa trapesium, itu adalah N. Kemudian hitung hanya. Rumusnya adalah B dikurangi A dibagi N. Baru, nah, kita hitung dengan rumus. Jadi rumus yang sebelumnya tadi, yang paling bawah sendiri itu kalau ditulis secara singkat gitu adalah seperti di slide itu ya. Contoh, hitung integral menggunakan metode trapesium. Ini integral dari 0 sampai 1, 1 per 1 plus X dx. Nah, kalau begini dengan N-nya 8, N-nya 16, N32. Jika solusi eksaknya adalah itu, jadi udah tahu solusi eksaknya, maka tentukan manakah N yang paling baik. Maksudnya N berapa yang menghasilkan error yang paling sedikit gitu ya. Maksudnya paling baik di sini adalah N berapa yang menghasilkan error yang paling sedikit. Nah, berarti itu adalah fx-nya ya. Fx-nya adalah 1 per 1 plus X. A-nya adalah 0,
B-nya adalah 1 ya. Untuk N8 kita hitung H dulu. H sama dengan B dikurangi A dibagi N. B-nya tadi adalah 1, A-nya adalah 0, dibagi N-nya 8. Jadi ketemu hanya 0,125. Sehingga saya punya tabel yang begitu ya. N dimulai dari 0, A-nya adalah 0, kemudian ditambah H begitu ya. 0,125 ditambah H lagi 0,25 sampai menuju X yang bernilai 1. Kemudian ditentukan masing-masing fx-nya. Fx 0 berapa? Fx 0,125 berapa? Ini bisa menggunakan Excel ya. Sudah kita tahu X-nya, kita tahu fx-nya. Sekarang baru kita masukkan ke dalam rumusnya. Rumusnya bentuknya seperti itu. Hanya kita tahu 0,125, kemudian f0-nya adalah ini. F0 ini fx0 gitu maksudnya ya. Disimbolkan F0. Yang nah ini ya. fx0. Fx n-nya 0 gitu ya. Kemudian ada Fn atau F nilai F terakhir, jadi dia nilainya adalah 0,5. Kemudian di situ ada simbol sigma. Sigma itu adalah artinya penjumlahan ya. 2 kali jumlah F lainnya atau 2 kali jumlah F antara F0 dan Fn gitu ya. F1 sampai dengan Fn-1 gitu ya. Jadi nah gitu ya. Hanya 0,125 dibagi 2 kali F0-nya 1 ditambah 2 kali sigma itu penjumlahan dari 0,89 sampai 0,533. Ada yang salah ketik ini ya. Ini adalah 0,533 gitu maksudnya ya, ditambah dengan 0,5. Jadi yang di dalam kurung ini dijumlah dulu, kemudian dikalikan 2, baru ditambah 1 dan ditambah 0,5. Hasilnya kali 0,125 kemudian dibagi 2. Diperoleh hasilnya adalah 0,694213. Nah, ini perhitungan Excel saya. Cara format di Excel-nya seperti ini, ditentukan dulu A-nya berapa, B-nya berapa, N-nya berapa, baru dihitung H-nya, kemudian bikin tabel yang seperti ini. Nah, kita hitung galatnya. Galat dari N8. Galat adalah harga mutlak hasil analitik dikurangi hasil numerik gitu ya. Itu hasil analitiknya tadi udah disebutkan, dikurangi hasil analitik. Karena harga mutlak berarti nilainya akan selalu positif. Hasilnya adalah nilainya positif. Nah, jadi errornya atau kesalahan perhitungannya adalah 0,00107. Kemudian tugasnya hari ini adalah hitung nilai galat untuk N sama dengan 16 dan N sama dengan 32. Berarti dikerjakan dulu di Excel, kalau N-nya 16 berapa, kalau N-nya 32 hasilnya berapa. Kemudian baru dikurangi hasil analitik, kemudian dibandingkan gitu ya. Oke, terima kasih.